جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majelis rutinan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam. Dilanjutkan pada malam hari ini biiznillah Ta'ala hadis ke-13 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, masalah mencintai kebaikan untuk sesama muslim. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan, kita telah membahas sekitar 2 atau 3 majelis pembahasan min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya, terutama untuk akhiratnya tidak bermanfaat. Maka kalau dia Islamnya baik, maka dia akan meninggalkannya dan beralih kepada hal yang bermanfaat untuk dunia terlebih akhiratnya. Pada kali ini kita bahas salah satu hadis di antara hadis-hadis pokok yang berkaitan dengan islah al-mujtama', yaitu memperbaiki sosial. Memperbaiki sosial, yaitu masyarakat. Sesungguhnya dalam tatanan masyarakat, masing-masing individu memiliki jiwa, qalbu, pengetahuan, dan juga perbedaan latar belakang, baik pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang suku, latar belakang tempat tinggal sebelumnya, yang semua itu ketika dicampurkan dalam satu RT atau RW, maka kerap kali perbedaan tersebut menjadi suatu gesekan, ketersinggungan, perbedaan yang tidak bisa ditolerir, baik dari segi kesukuan atau hanya sebatas perasaan, atau bahkan tidak bisa ditolerir dalam dari segi agama. Dan masyarakat madani seperti Jakarta dan sekitarnya, yang mana madani dari kata dunu itu berdekatan. Arti masyarakat madani itu masyarakat yang rumah-rumahnya berdekatan atau berdempetan. Potensi gesekan itu lebih mungkin dibandingkan yang berjauhan, karena interaksi sosial atau bahkan tidak interaksi sama sekali itu bisa menimbulkan persangkaan, gesekan, dan seterusnya. Merupakan kesalahan pada mindset sebagian dari orang, bahkan mindset sebagian dari Pak RT atau Pak RW, adalah mengesampingkan masalah agama ketika terjadi konflik sosial. Mengesampingkan permasalahan agama ketika terjadi konflik
sosial antar masyarakat di bawah naungan RT atau RW-nya, dan lebih mengedepankan yaitu logika atau tradisi masyarakat yang kadang bertentangan dengan agama Islam, terutama yang di RT atau RW tersebut mayoritasnya Muslim. Tapi ketika terjadi konflik yang akar permasalahannya ada solusinya di agama, namun justru tidak dibicarakan solusi agama itu, melainkan dibicarakan ke ranah yang mungkin ranah sosial atau logika masyarakat dan tradisinya, yang itu sama dengan menggaruk bagian yang tidak gatal. Sehingga terjadi ketidakadilan dalam berkeputusan, ketidakimbangan dalam memihak kebenaran. Agama Islam selalu benar dengan kaedahnya karena berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Adapun logika masyarakat, tradisi masyarakat ini nisbi, relatif. Apalagi di kaum yang heterogen seperti di Jakarta dengan berbagai model ras, kebiasaan, dan latar belakang pendidikan juga beda-beda. Maka penyatunya dan solusinya adalah di kaidah-kaidah dan norma agama. Selain juga kadang-kadang di undang-undang yang memang sudah ditegaskan yang tidak bertentangan dengan Islam, maka itu juga bisa dipakai. Namun kerap kali, misal dalam masalah konflik, misalnya masjid yang sering mengencangkan toanya, kemudian diadulah oleh beberapa individu yang merasa terganggu padahal Muslim. Kemudian Pak RT-nya menengahi, ini kan antum Muslim, ini masjid, ya nggak apa-apa dong keras-keras, namanya juga syiar. Baik, apakah ini agama? Jawabannya ini nggak pakai kaidah agama, ini pakai kaidah tradisi dan antara suka nggak suka. Sekarang coba kita lihat apa kaidah agama yang berkaitan dengan ini. Semisal la dharar wala didhar, jangan memberikan bahaya dan jangan membahayakan diri sendiri. Dan juga masalah adab bertetangga. Adab bertetangga ini juga ada dalam Islam. Tetapi hanya karena sudah biasa masjid ini menimbulkan suara misalnya keras selain adzan, misal selawatan dan seterusnya, orang lagi tahajud dia malah keras-keras karena udah biasa dari zaman dulu. Kemudian nih, ketika itu udah berlaku sejak lama, oke. Memang gak ada yang protes karena ya udah lama. Lalu ada seorang yang misal ngontrak di situ, dekat situ ngontrak, bayar kontrakan, bayar uang keamanan, mungkin juga bayar uang sampah misalnya, ngontrak di situ, kemudian merasa terganggu dengan toa masjid ini. Dia Islam, bahkan jemaah masjid. Lalu dia protes, Pak RT tolong dong, ini masjid seperti ini, saya nggak bisa tahajud, saya nggak bisa tenang, ada bayi dan seterusnya. Maka kemudian ternyata dari segi RT-nya memihak kepada apa yang sudah menjadi tradisi lama. Nah, sekarang manakah yang fair? Nggak bisa kita fair kemudian membela orang-orang masjid yang memasang toa luar biasa seperti ini, dan hak dia terampas dengan alasan ini sudah biasa. Cuman antum aja yang komplain, yang lain biasa aja. So, apakah ini fair? Apakah ini adil? Kalau kita kembalikan ke kaidah Islam dalam bahasa dalam syariat Islam, maka kita akan dapatkan justru orang ini punya hak. Dan justru tradisi seperti ini tidak benar. Adapun tidak setuju, adapun tidak protesnya masyarakat mungkin karena udah kadung biasa dan udah dianggap wajar, atau mereka nggak berani memprotes karena ini masjid. Nah di sini seorang yang Allah Ta'ala berikan jabatan itu amanah besar. Dalam masalah sosiologi Islam punya solusi, dan diantara solusinya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sesama muslim apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau sampean suka ketenangan, maka sampean harus pengen saudara semuslim juga tenang, kayak sampean pengen tenang. Gitu. Jangan ketika kita pengen tenang, orang harus diam. Tapi ketika orang pengen tenang, terserah kita mau ngapa-ngapain. Ini enggak fair.
Ini akan menimbulkan konflik. Ini berat sebelah, tidak imbang. Itulah mengapa jemaah sekalian rahimakumullah, menjadi pemimpin di masyarakat, di daerah, apalagi negara, itu bukan suatu yang ringan, pertanggungjawabannya berat. Itulah mengapa ketika seorang menjabat sebagai hakim 1, 2, 3 atau apapun itu, dimanapun, di majelis manapun, di pengadilan manapun, agama maupun negara atau yang lebih tinggi dari itu semua, ketika itu adalah mahkamah, maka itu seperti menandatangani atas nama Allah Azza wa Jalla hukum yang berlaku dari keputusan. Konsekuensinya itu bukan sebatas ketuk palu selesai, melainkan di akhirat akan ditanya apa yang diselesaikan dan mengapa sebabnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita semua menginginkan kebaikan. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin kebaikan itu pada diri kita, lakukan hal itu atau jadikan kebaikan itu juga ada pada saudara kita. Kalau enggak mau diganggu, jangan ganggu, kan itu. Kalau enggak mau disakiti, ya jangan sakiti. Ini adalah prinsip kaidah sosial dalam Islam. Perlakukanlah seseorang sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis lain, perlakukanlah seseorang seperti engkau suka diperlakukan seperti itu. Dan jangan perlakukan seseorang dengan perlakuan yang engkau tidak suka diperlakukan seperti itu. Ya, taib, ini hadis yang agung, yang besar. Tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya sama muslim hal-hal yang dia juga cinta untuk dirinya akan hal itu. Kalau dia senang punya banyak ilmu, maka dia juga pengen orang lain dari muslim juga pengen banyak ilmu. Jika dia kenyang dan dia tahu saudara muslimnya lapar, orang terdekat, maka dia pengen orang ini juga sama kenyangnya sama dia. Sosial. Kemudian syarahnya, penjelasannya, yang dimaksud dengan tidak beriman dalam hadis ini adalah tidak mencapai hakikat dan puncak iman, yaitu tidak sempurna imannya. Bukan berarti ini mengkafirkan, bukan. Sebagaimana beberapa hadis, di beberapa hadis muttafaq alaihi Bukhari Muslim, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman hingga ia mencintai untuk manusia apa-apa yang ia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, iman seringkali dinyatakan tidak ada karena tidak adanya sebagian rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Kadang-kadang dalam pembahasan seseorang dikatakan imannya hilang, imannya enggak ada karena sebagian rukun iman tersebut atau kewajiban dalam beriman tersebut itu lenyap dalam hatinya. Tapi akar imannya ada. Cuman karena di antara pokok iman tersebut ada yang hilang, maka seolah-olah dianggap tidak ada, walaupun ada. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina yang sedang berzina lalu dia beriman. Maksudnya ketika seorang pezina sedang berzina itu tidak dianggap keimanannya. Tapi apakah dia beriman? Maksudnya apakah pangkal imannya masih ada? Ada. Aslul imannya ada. Cuman kemutlakan seluruh iman sempurna hilang. Kesempurnaan imannya hilang. Hanya ada akarnya. Ini bukan berarti kita boleh mengkafirkan orang yang sedang berzina. Tetapi ketika dia sedang melakukan perzinahan, itu seperti orang yang dicabut imannya, padahal ada. Karena apa? Kenapa seperti seolah dia dicabut imannya? Karena ada beberapa bagian dari akar pokoknya yang memang hilang. Baru kembali ketika dia menyesali perbuatan zinanya itu atau selesai dari zinanya itu. Kemudian wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang maling yang mencuri, dia beriman ketika mencuri. Enggak disebut beriman. Makanya boleh antum ketika melihat ada seorang lagi mencuri, diam-diam mencuri, antum bilang, "Hei, kemana iman kamu?
gitu. Kamu beriman nggak? Boleh mempertanyakan itu. Tapi nggak boleh bilang, kafir. Nggak. Kenapa? Kita mempertanyakan imannya maksudnya adalah ada bagian dari iman antum yang tercabut walaupun akar aslinya masih ada. Dengan mencuri seperti ini, antum seperti orang yang telah menghilangkan akar-akar iman dan menyisakan yang paling pokoknya saja, dan itu pun miskin gitu loh, nggak seberapa, sampai bertaubat. Kalau misalnya tukang bengkel, kan kadang mencuri, misalnya mencuri inilah itulah, atau memalsukan barang, atau mengubah tanpa izin pemilik motor atau pemilik mobil. Maka ini kan termasuk bagian dari mencuri. Apakah ketika dia melakukan itu dia sedang menerapkan imannya? Tidak. Malah justru seperti orang yang telah mencabut akar-akar iman dan menyisakan sedikit sekali dari iman ketika sedang mencuri. Kemudian kata Nabi SAW, "Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Tidaklah ada peminum khamar yang beriman ketika dia sedang minum khamar. Sehingga kita nggak mengatakan, lagi minum khamar ya, masya Allah betul-betul beriman ya. Kalau nyindir ya mungkin ya, tapi ini nggak baik. Boleh kita pertanyakan, Pak, sampean kok minum khamar? Imannya kemana, Pak? Boleh ngomong seperti itu. Mempertanyakan bukan berarti meniadakan. Nggak mesti kita mempertanyakan berarti kita menafikan seluruhnya, enggak. Mempertanyakan di sini artinya, ayolah, come on. Engkau telah menghilangkan banyak dari keimananmu dengan perbuatan zina ini, atau mencuri ini, atau minum khamr ini. Ya, dan ini menunjukkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ahli maksiat atau pelaku dosa besar itu tidak disebut beriman secara sempurna, enggak disebut beriman secara sempurna. Tetapi kalau kita mau sebut orang ini beriman, harus ada kaitan dengan lafal. Misal dia beriman tapi dia ahli maksiat. Artinya gini, Pak. Kita kalau misalnya melihat ada seorang dia muslim, di KTP Islam dia muslim, tapi dia suka ngomong jorok, berkata kotor sekali, binatang dan kotoran sering diomongin. Misal, ini fasik, kefasikan. Gak boleh kita bilang, Masya Allah, itu tuh. Dia yang saya kenal dia adalah orang beriman. Gak boleh gitu. Karena ketika kita menyebutkan dia adalah orang beriman, titik. Itu seperti Murji'ah yang menganggap bahwasanya maksiat besar dan ucapan kotornya itu tidak berefek pada imannya. Tapi kita katakan apa? Kalau kita masih mengakui imannya dia, kita katakan dia yang saya tahu adalah orang muslim beriman, tapi dia fasik. Boleh begitu? Ya, boleh seperti itu. Ya. Kalau kita masih mengakui imannya, ya. Adapun mengatakan dia orang beriman padahal ahli maksiat, ini seperti ada distorsi, pengelabuhan, bahaya ini. Ya, dan ini seperti merekomendasikan seseorang tidak pada tempatnya. Tapi jangan juga kita kayak orang Khawarij, yang mana bagi mereka pelaku dosa besar kafir, ketahuan berzina, na'udzubillah min dzalik. Baik ketahuan di sini karena ada videonya, atau mengaku sendiri, atau divonis atau gimana lah, maka ini berzina. Kita bilang, ini orang kafir ini. Itu madhab Khawarij, pelaku dosa besar langsung dikafirkan begitu saja. Nah ini juga salah, makanya Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Pelaku maksiat yang terang-terangan, orang fasik, orang fajir, kita katakan dia memang punya iman, tapi dia ahli maksiat atau fasik atau fajir. Begitu. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Coba lihat. Ya. Kalau antum bertetangga dan tetangga antum nggak merasa aman dari keburukan antum,
berarti iman antum kurang. Di sini bukan berarti hilang imannya total, enggak. Antum tetap muslim, beriman, namun ada sisi kefasikan atau kemaksiatan atau keburukan pada diri antum, yaitu suka mengganggu tetangga sengaja ataupun tidak. Seperti menyetel dangdut keras-keras. Itu kadang-kadang bagi sebagian orang itu biasa. Tapi kan belum tentu tetangga antum suka. Entah karena enggak suka dengan suara yang keras, atau memang nggak suka dengan aliran lagunya, genrenya beda gitu kan. Ala kulli hal nggak suka tetangga, tapi antum suka, dengan egonya antum ganggu, maka ini imannya turun, turun imannya. Atau suka ngomong jorok, membuat polusi telinga bagi tetangga, ini sama, ini imannya berkurang ini. Dan termasuk juga yang sekarang nih, kadang-kadang ya, masang petasan. Besok lebaran, petasan. Atau apa itu yang pokoknya yang keras suaranya. Ya, tetangga lagi pada norak sekali orang harus. Hari apa? 20 hari Desember itu, ulang tahun apa? Ganti tahun, pergantian tahun. Banyak sekali. Ya. Dengan alasan besok lebaran, dengan alasan besok 1 Januari, apapun alasannya, masang petasan itu mengganggu. Adapun nggak ada yang protes tuh, nggak ada yang protes bukan berarti bukan berarti semuanya suka. Mungkin sungkan mau protes. Jadi tetangga nggak merasa secure, nggak merasa aman dengan kehadiran kita pas di rumah, berisiknya kita. Ya. Maka ini imannya turun. Lihat bagaimana Islam memiliki kaedah-kaedah sosiologi yang dikaitkan dengan iman. Makanya baik RT, RW atau ketua lingkungan minimal ketika menanggalkan agama dalam membahas masalah-masalah sosiologi, maka akan terjadi kepincangan dalam berprinsip dan ketidakadilan dalam keputusan. Pakai agama, apalagi ini negara yang mana mayoritas atau daerah yang mayoritasnya Muslim. Bahkan ketua lingkungan atau PRT atau PRW Muslim. Kenapa nggak pakai agama? Karena banyak orang sekarang nggak pede dengan Islamnya. Merasa kalau kita pakai Islam, pakai agama, pakai ilmu, kita akan bertengkar. Justru mindset seperti inilah. Justru kita kan diperintahkan apa? Ketika terjadi apa? Terjadi perselisihan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih akan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikanlah ke Allah. Apalagi ini sama-sama Muslim di masyarakat Muslimin. Lihat, Islam mengatur juga prinsip-prinsip sosial. Salah kalau misalnya Islam cuman dianggap cuman mengatur ibadah di antara tiang masjid dong. Wallahi salah. Coba kita lihat rukun Islam aja deh. Yang pertama itu syahadat, privasi. Yang kedua salat, privasi dan syiar. Bahkan syahadat itu pun kadang syiar. Asyhadu an la ilaha illallah, adzan syiar. Berarti dizahirkan privasi. Ada sisi privasinya yaitu iman, tapi ada sisi zahirnya yaitu syiar, yaitu berupa takbiran, berupa azan, iqamah, syiar, salat. Privasi juga ya kadang-kadang. Tapi salat juga syiar. Salat berjamaah itu syiar. Dikumandangkannya azan untuk pemberitahuan masuk waktu salat, syiar. Yang namanya syiar itu kan enggak disembunyikan. Ketika sesuatu itu tidak disembunyikan, berarti kan ada kaitannya dengan indera masyarakat. Mata melihat, telinga mendengar. Dan mata jendela ilmu, telinga jendela ilmu. Sehingga orang tahu. Gitu loh. Kemudian yang ketiga apa?
ini erat kaitannya dengan sosial, zakat, charity, zakat. Zakat bahkan masuk ke bab sedekah juga gitu loh. Tapi zakat fitr, syiar, dan dia masalah sosial, harta dan sosial. Begitu juga zakat mal dan seterusnya, sedekah dan seterusnya, ini semua sosial. Kata Nabi SAW aja yang paling ringan, zakat kan levelnya tinggi nih karena wajib. Yang paling ringan apa? Hadiah, Pak. Zakat itu kan ada zakat fitr, itu yang paling besar. Karena apa? Karena standar zakat fitr itu orang punya kemampuan minimal aja bisa zakat fitr gitu, wajib gitu kan. Kalau zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian itu kan khusus untuk yang sampai nisabnya dan sampai haulnya. Ini enggak semua orang, enggak banyak, bahkan enggak semua orang. Tapi zakat fitr paling atas, zakat mal dan macam-macam dari zakat lainnya. Sedekah. Dengan sedekah ada yang namanya nafkah, suami istri, ya, suami ke istri dan kalau anak-anak, dan sedekah sunnah, dan yang paling rendah itu hadiah. Ya, jadi ada zakat, sedekah atau nafkah, hadiah. Hadiah paling bawah, paling buncit, Pak. Ya, sedekah zakat paling atas dengan macam zakat fitr, zakat fitrah. Kemudian zakat mal dan lain-lainnya. Kemudian ada nafkah wajib, ada sedekah, dan yang paling buncit apa? Tadi apa? Hadiah. Hadiah yang paling berendah apa? Kata Nabi apa? Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kalau yang paling kecil aja ini kita lakukan bisa saling mencintai, apalagi yang paling tinggi, zakat. Masalah sekarang ketika orang-orang nggak tahu tatanan fikih, banyak yang sedekah atau hadiah, kasih hadiah, tapi zakat nggak pernah dilakukan padahal wajib. Seolah nggak percaya bahwa saya dengan yang sunnah saja kita bisa saling sayang, saling suka, apalagi kalau kita menunaikan yang wajib. Begitu. Ajaib juga, ada orang suka memberi hadiah yang mana itu paling ringan itu. Tapi nafkah ke istri atau ke anak pelit. Ini kebalik. Dengan alasan, saya suka kasih hadiah. Karena apa? Kalau suka kasih hadiah, kita akan saling mencintai. Tahadu, tahabu. Kata Nabi SAW, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Tapi istrinya murka sama dia. Anaknya kesel sama dia. Kenapa? Abi kok ke tetangga mulu ngasih hadiah ini. Tapi kok istri malah disempitkan rezekinya. Anak juga dibuncitkan porsinya. Gimana? Gitu kan? Tuh. Ini tatanan seperti ini tuh. Kalau yang hadiah aja dalam Islam itu bisa, dalam kaedahnya itu bisa saling mencintai, apalagi yang di atasnya. Begitu. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apakah ia dinamakan mukmin yang kurang imannya atau tidak dinamakan mukmin dan hanya dinamakan muslim? Ini ada dua pendapat. Ya. Ibnu Abbas berkata, orang yang berzina itu akan dicabut cahaya iman dari dirinya. Ya. Dan ini zahirnya wallahu alam bukan suatu pengkafiran, bukan. Tapi yang disebut cahaya iman, melainkan akarnya posibilitasnya masih ada. Ya. Tapi iman itu punya cahaya. Kalau cahaya itu dicabut, berarti ada sesuatu yang sangat besar yang merusak hati orang ini, yaitu diantaranya zina. Abu Hurairah berkata, iman dicabut dari dirinya sehingga iman itu berada di atasnya bagaikan naungan, lalu apabila dia bertaubat, iman kembali kepadanya. Sedangkan orang yang melakukan dosa-dosa kecil, maka sebutan iman tidak hilang dari dirinya secara keseluruhan. Dia adalah orang mukmin yang kurang imannya, yang mana imannya berkurang sesuai dengan kadar perbuatan dosa-dosa kecil yang dilakukannya tersebut. Yang dimaksud di sini adalah bahwa di antara perkara-perkara iman yang wajib
adalah seorang beriman harus mencintai untuk saudara yang juga beriman apa-apa yang dia cintai untuk dirinya, dan juga benci untuk saudaranya apa-apa yang dia benci terhadap dirinya. Jika konsep dan perasaan ini hilang darinya, maka imannya berkurang karena itu. Seperti apa? Misal, contoh yang mungkin nggak terprediksikan oleh banyak orang. Seorang yang menuntut ilmu syar'i, kuliah di Libya misalnya, punyalah dia kemampuan berbahasa Arab, malakah fiqhiyah, kemampuan dirasat mempelajari fikih, kemampuan menganalisa teks-teks Al-Quran dan hadis, kemampuan keilmuan yang bagus sekali. Ketika jadi ustaz, tidak ada keinginan jemaahnya supaya paham, nggak ada keinginan jemaahnya supaya beramal, tapi yang ada hanyalah keinginan supaya jemaahnya kagum sama kepintaran dirinya sendiri. Ini iman ustaz ini turun sebenarnya. Kenapa? Apa korelasinya dengan hadis ini? Tidak sempurna iman seorang kalian wahai para ustaz jika kalian yang punya ilmu kurang pengen jemaah kalian juga punya ilmu, gitu loh. Jadi yang paling penting antum tuh kagumi saya, agungkan saya, katakan saya itu hebat, katakan saya itu ustadz antum. Tapi antum tetap bahlul-bahlul aja dari dulu sampai sekarang, nggak beramal. Atau yang dicari mungkin hanya duitnya, popularitasnya, bukan pengen supaya kita semua sama-sama jadi soleh. Bahwasanya ilmu ini tangga yang termudah dan tercepat menuju surga Allah Azza wa Jalla. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqil jannah. Siapa yang meniti suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia jalannya untuk menuju surga. Berarti kan kita ngajar di sini tuh sama-sama pengen, harusnya sama-sama pengen ke surga gitu. Itu tujuannya. Ketika perasaan itu tidak ada ketika ngajar, ketika dakwah, ngapain dakwah terus? Ada tujuan apa dari dakwah itu? Pasti dunia. Berarti ketika punya ilmu dan nikmat ini tidak menginginkan untuk saudaranya sama mukmin atau muslim yang dia cintai untuk dunia. Dia cinta ilmu, tapi dia tidak cinta manusia punya ilmu. Dan diri saya sendiri ada. Ini saya punya ilmu. Sekarang gimana kalau misalnya ana hafal atau paham atau tahu zikir pagi petang, namun ana nggak pernah pengen antum semua zikir pagi petang, ana nggak pernah pengen kayak gitu. Tidak adanya keinginan dan rasa untuk ayo sama-sama beramal, itu sudah menunjukkan kurangnya iman dia dan boleh jadi kurangnya niat keikhlasan dia sebelumnya. Ketika seseorang dia ikhlas, Allah akan bimbing dia. Makanya ilmu ini bukan masalah pinter atau enggak pinter tuh orang. Yang pertama niatannya dulu. Itu dulu. Kalau niatannya benar, yang pinter insya Allah berkah pinternya. Kalau niatannya benar, yang bahlul pun yakin akan Allah bimbing karena ikhlasannya dia. Tapi banyak kok Ustaz, orangnya tuh kelihatannya tulus, pengen banget spirit ke agama, tapi kok menyimpang, salah guru. Mungkin ikhlas, tapi yang kurang apa? Doanya. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan Pak. Kita kadang punya tetangga, kadang punya teman, itu semangat jihadnya luar biasa, misal, atau pengen ke ilmu luar biasa, benar, atau dia pengen beramal. Apa sih amal-amal yang bisa membuat dia ke surga? Itu banyak orang kayak gitu Pak. Ikhlas, beneran ikhlas, tapi kok arahnya malah ke majlis-majlis khurafat, malah ada yang arahnya ke perdukunan, ada yang arahnya ke majlis euforia selawat yang mana ya selawatan tetapi tidak dengan cara yang benar. Padahal ini semangat agamanya bagus loh, pengen mencintai Nabi, tapi caranya kok diarahkan gak benar.
Ada juga yang semangat jihadnya membela Islam itu tulus benar, tapi kok diarahkannya malah ke mazhab Khawarij. Ke mazhab yang betul-betul setiap hari hanya mencela pemerintah, kok ke situ? Maka jawabannya memang orang ini awalnya ikhlas. Namun yang kurang apa, Pak? Ayo, yang bisa jawab pulang sekarang. Dia udah dapat iyyaka na'budu ikhlas. Dia belum maksimal iyyaka nasta'in. Tuh. Jadi jangan cuman merasa saya udah ikhlas, minta sama Allah. Iyyaka nasta'in kan kepada Engkau lah ya Allah saya meminta, mohon pertolongan. Mengandalkan merasa ikhlas saja enggak cukup. Tapi minta sama Allah, ditunjukin, ya Allah tunjukin. Kita baca 17 kali dalam sehari minimal, ihdinas siratal mustaqim, itu masuk enggak ke hati? Nah, itu yang enggak maksimal. Gitu. Makanya banyak orang ikhlas. Kita lihat ini lebih ikhlas dari saya, kelihatannya bagus ini orang. Saya malah kayak gini, hati saya masih kotor, tapi dia kayaknya bagus banget. Tapi kok malah ke majelis-majelis yang menyimpang atau ikut dengan penyimpangan fulan. Ini padahal orangnya tulus loh. Mungkin iyyaka nasta'innya yang Allah lihat belum dia. Dia ngandelin kemampuan ikhlasnya aja. Merasa dirinya udah ikhlas, kemudian enggak minta sama Allah. Maka kalau mau lengkap iyyaka na'budu, ya ikhlas, iyyaka nasta'in, minta sama Allah. Ternyata ada juga loh, ada orang udah ikhlas, dia pengen semangat berilmu, dia minta terus sama Allah, zikir pakai utang minta, tapi tersesat juga. Ayo, jawaban lainnya apa, Pak? Yang bisa jawab azan Isya. Nggak ada yang mau jawab. Jawabannya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawabannya adalah pergaulan. Itu jawabannya. Ada orang hatinya udah betul-betul ke Allah. Ya Allah selamatin saya dunia akhirat ya Allah. Minta terus sama Allah, betul. Tapi kok masih aja menyimpang. Ada yang kayak gitu, Pak. Jawabannya apa? Karena tidak menempuh siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak gaul bersama orang-orang yang saleh. Malah gaulnya dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu kepada orang yang Allah murkai dan orang yang menyimpang. Gimana antum tulus minta sama Allah tapi antum enggak mau dekat sama orang yang Allah pilihin buat antum? Makanya disyariatkan hijrah ketika udah enggak memungkinkan di daerah itu. Enggak hijrah, antum yang salah. Meskipun ikhlas, minta terus sama Allah tapi enggak hijrah. Lah, gimana antum? Harus ada usaha. Nah, gitu kan. Ya. Oke, jadi seseorang yang berilmu dia harus cinta juga, bukan cinta ilmu saja. Dia tuh pengen orang-orang memiliki ilmu yang bisa dia kasih. Enggak bakhil, enggak perhitungan dengan ilmunya. Ya, jangan. Apalagi kalau selama dia menuntut ilmu dulu gratis. Libya gratis, Anda enggak tahu kok sekarang. Madinah gratis, mungkin ada urusan modal naik pesawat dan seterusnya, tapi belajar di sana gratis, ada beasiswanya. Masa ketika kemudian mau ngajarin umat kemudian harus pakai tarif? Sampai ada seorang LC, tapi ini bukan dai sunnah ya, yang ana dapat kabar langsung dari orangnya, dari orang bank. Ada suatu bank ya, bank pengen ngundang ustadz yang populer untuk ngisi kajian ba'da zuhur sampai jam 1 siang. Ini ustadz ini lagi hot nih, lagi hits ustadznya. Sampai sekarang masih hits sebenarnya. Maka kemudian diundanglah ustadz itu karena tapi pakai kan ustadz yang makin ini kan punya ajudan apa? Manajer apa? Yang nerima admin kayak gitu itu ya. Jadi manajer inilah yang mengatur jadwal ustadz dan mengatur amplop yang diterima. Mau diundang sama bank itu,
Tapi syarat dari adminnya apa? Kalau Bapak mengundang Ustadz kami, maka 50 juta Pak, 50 juta satu sesi. Yang tarifin memang adminnya ini, tapi Ustadznya kan udah tahu kayak gitu. 50 juta dari jam 12.15 sampai jam 1, 45 menit ngomong. Itu pun agak telat sedikit, anggap 40 menit ngomong, 50 juta. Berarti kan harganya 1 menit 1, sekian juta tuh manusia. Enak ya? Subhanallah. Ini kalau diundang ke As-Safa boro-boro mau kayak gini, nggak bakal. Ya, 50 juta. Subhanallah. Itu pun belum tentu benar omongannya gitu loh. Rugi dunia, rugi akhirat juga. Ya subhanallah. Ya tapi itu bank sih, namanya juga bank, ya biarin aja lah. Enggak, tapi di sini ada cerminan di zaman seperti ini. Ketika ilmu yang kita dapatkan itu free, dimudahkan dan dimurahkan oleh Allah, masa kita mau memahalkan untuk orang-orang? Berarti mana keinginannya supaya orang itu paham? Gitu. Maka celakalah juru dakwah atau orang berilmu yang tidak memiliki kecemburuan beragama dan berilmu seperti yang tadi, dan juga justru lebih mengintip dompet-dompet jemaah. Berbahaya ini seperti ini. Ini kan sama, mengintip dompet jemaah, nggak boleh seperti ini. Ya, maka ayo kita berusaha untuk mencintai saudara kita dengan cara kita pengen saudara kita juga mendapatkan hal yang kita suka. Seperti itu, baik makanan, minuman, kemudahan hidup, ataupun ilmu terutama dan amal. Kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan bertemu pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.